Selamat datang di channel Nimehara, tempat bersatunya para fans One Piece baik teori, fakta yang belum terungkap, dan pembahasan dari sudut detail yang belum dibahas Eiichiro Oda. Informasi yang kalian dapat tidak hanya mengikuti alur cerita, namun terdapat analisis mimin yang menarik lainnya. Tentunya terkiat fakta-fakta kecil yang terlewat dari manga maupun animenya. Mari kita mencoba memecahkan misteri besar siapa Joy Boy dan Abad Kekosongan, dan hubungannya dengan Bakasenko Luffy yang sekarang ini dan nantinya. Setiap video di channel ini dibangun dengan riset berbagai sudut pandang kritis, dan dengan semangat penuh sebagai pejuang One Piece. Cerita kali ini membuka kembali kelanjutan dari bab sebelumnya, namun dengan atmosfer yang lebih mendalam. Di negeri Wano yang penuh dengan keindahan dan tradisi, Yamato melanjutkan perjalanannya yang penuh makna, sebagaimana diceritakan dalam cover story One Piece chapter 1152 yang berjudul Terrible Day atau Hari yang Mengerikan. Setelah memenangkan pertandingan sumo dengan penuh semangat, Yamato akhirnya menyerahkan topi kasa yang dibuat oleh Otama kepada Kawamatsu, seorang samurai setia yang dikenal sebagai Kappa. Topi itu bukan sekadar benda, melainkan simbol ikatan dan kenangan yang mendalam. Dengan penyerahan topi ini, misi Yamato di wilayah yang ia kunjungi resmi berakhir. Namun, perjalanannya belum usai sepenuhnya. Satu distrik terakhir, yaitu distrik Ringo, masih menanti untuk dijelajahi. Sepertinya, cerita sampul ini akan terus berlanjut hingga Yamato kembali ke ibu kota bunga, tempat awal mula petualangannya di Wano dimulai. Sementara itu, di alur utama cerita, petualangan kru topi jerami berlanjut dengan penuh ketegangan. Chapter ini melanjutkan momen penting dari chapter sebelumnya, di mana Gaban, mantan anggota kru Roger yang legendaris, memberikan pencerahan kepada Luffy dan kru lainnya. Di tengah diskusi yang serius, Gaban menegaskan bahwa kesatria suci, musuh kuat yang menjadi ancaman besar, bukanlah makhluk yang tak terkalahkan. Namun, untuk menghadapi mereka, Luffy harus meningkatkan kemampuan Conqueror Haki atau Haki Rajanya ke level yang lebih tinggi. Gaban dengan tegas menyatakan bahwa Luffy bukan satu-satunya di antara kru topi jerami yang memiliki potensi untuk menguasai Haki Raja. Sanji, dengan sedikit kepercayaan diri yang khas, sempat mengira bahwa Gaban merujuk padanya. Namun, Gaban dengan cepat mengoreksi bahwa yang ia maksud adalah Zoro, pendekar pedang yang selalu setia mendampingi Luffy. Luffy sendiri tidak terkejut mendengar hal ini. Ia sudah tahu bahwa Zoro juga memiliki Haki Raja, meskipun Zoro sendiri belum sepenuhnya menyadari kekuatan itu. Gaban, dengan pengalamannya yang luas, tidak hanya mengkonfirmasi bahwa Zoro memiliki Haki Raja, tetapi juga mengungkapkan bahwa dirinya sendiri adalah pengguna Haki Raja. Lebih mengejutkan lagi, Gaban menyebutkan bahwa ada level lanjutan dari Haki Raja yang jauh lebih kuat. Sebuah tingkatan yang harus dikuasai untuk menghadapi musuh sekelas kesatria suci. Untuk memberikan konteks yang lebih jelas, Gaban menjelaskan tentang armamen Haki sebagai perbandingan. Armamen Haki memiliki 3 tingkatan penguasaan. Hardening, di mana pengguna mengeraskan tubuh atau senjatanya. Emission, di mana Haki dapat diproyeksikan keluar tanpa kontak fisik. Dan internal destruction, yang memungkinkan pengguna menghancurkan objek dari dalam. Ternyata, prinsip yang sama juga berlaku untuk Conqueror Haki. Saat ini, Luffy telah mencapai tingkat emission dalam Conqueror Hakinya, yang memungkinkannya melapisi serangan dengan Haki Raja. Namun, untuk benar-benar mengalahkan kesatria suci yang memiliki kemampuan regenerasi luar biasa, Luffy harus menguasai tingkat internal destruction dari Haki Raja. Sebagai catatan tambahan, Zoro masih belum sepenuhnya menyadari bahwa ia telah membangkitkan Haki Raja. Bahkan kemampuan dasar Haki Raja, yaitu membuat musuh dengan mental lemah pingsan, belum bisa ia gunakan secara sadar. Menariknya, dalam Fever Card databook resmi milik Zoro, belum secara eksplisit disebutkan bahwa ia menguasai Haki Raja. Hanya ada sedikit petunjuk tentang potensi Haki Raja yang dimilikinya, yang membuat penggemar semakin penasaran dengan perkembangan karakter ini di masa depan. Cerita kemudian beralih ke topik yang lebih pelik. Gaban mengungkapkan bahwa Loki, seorang tokoh penting dari Elbaf, juga memiliki kemampuan Haki. Kekuatan Loki ini dianggap sangat berharga untuk membantu mengalahkan kesatria suci. Hajrudin, raksasa dari Elbaf yang memiliki ikatan kuat dengan Loki, dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak akan melepaskan Loki begitu saja. Namun Luffy, dengan sifatnya yang spontan dan optimis, langsung mengajak Loki untuk bergabung dengan kru topi jerami. Usul ini segera menuai penolakan dari berbagai pihak. Tidak hanya Hajrudin, tetapi juga Loki, Zoro, dan Sanji menentang rencana Luffy. Di tengah ketegangan ini, Gaban membawa semua orang ke sebuah pengungkapan yang lebih dalam. Ia menceritakan bahwa ia dan Shanks berada di Elbaf saat peristiwa hari yang mengerikan terjadi. Sebuah momen yang mengubah sejarah pulau raksasa tersebut.
Kilas balik dimulai, membawa pembaca ke 14 tahun lalu di Elbaf. Loki, yang saat itu masih muda dan penuh semangat, pergi ke kastil untuk menghadap Raja Harald, penguasa Elbaf. Ia ingin mempertanyakan keputusan Harald yang bersekutu dengan pemerintah dunia, sebuah organisasi yang dikenal telah membunuh Roxday Sebek, tokoh legendaris di dunia bajak laut. Namun, ketika Loki tiba di kastil, ia disambut oleh pemandangan yang mengerikan. Raja Harald tertusuk oleh prajuritnya sendiri. Ada dua kemungkinan yang muncul dari kejadian ini. Pertama, Raja Harald mungkin telah diubah menjadi iblis oleh Imu, sosok misterius yang memimpin pemerintah dunia, sehingga prajurit kerajaan terpaksa menikamnya untuk menghentikannya. Kemungkinan kedua, seluruh prajurit kerajaan telah diubah menjadi iblis dan menyerang Harald atas perintah Imu. Lingkaran sihir yang terdapat di ruang takhta kerajaan menjadi petunjuk bahwa ada kekuatan supernatural yang terlibat dalam peristiwa ini. Tragisnya, Loki terpaksa menghabisi ayahnya sendiri, Raja Harald, demi melindungi Elbaf. Keputusan ini menjadi beban berat yang ia pikul selama bertahun-tahun. Namun, di tengah kekacauan itu, sebuah peristiwa besar lainnya terjadi. Seseorang mencuri buah iblis legendaris yang dijaga secara turun-temurun oleh Elbaf. Semua petunjuk mulai terhubung. 13 tahun lalu, Shanks berhasil mencuri buah iblis Nika dari kapal Who's Who, seorang agen pemerintah dunia. Ini berarti bahwa buah iblis legendaris yang hilang dari Elbaf adalah buah iblis Dewa Matahari Nika, sumber kekuatan Luffy saat ini. Pemerintah dunia telah merencanakan pencurian ini sejak lama, dimulai dengan mengirim Mother Carmel ke Elbaf. Carmel, yang menyamar sebagai biarawati penyayang, sebenarnya adalah agen intelijen pemerintah dunia yang bertugas memantau Elbaf dan memengaruhi Raja Harald untuk bersekutu dengan mereka. Ketika hari yang mengerikan tiba, pemerintah dunia berhasil mencuri buah iblis Nika untuk mencegah kebangkitan Dewa Kebebasan. Namun, rencana mereka digagalkan oleh Shanks yang merebut buah iblis itu dari tangan Who's Who. Shanks, yang telah lama bersahabat dengan Raja Harald, tahu bahwa buah iblis yang dibawa Who's Who adalah buah iblis legendaris milik Elbaf. Pencurian ini bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rencana Shanks untuk melindungi warisan Elbaf. Dengan demikian, Loki sebenarnya tidak bersalah atas kematian Raja Harald maupun hilangnya buah iblis Nika. Ia hanya menjadi kambing hitam dalam tragedi yang dirancang oleh pemerintah dunia. Chapter ini juga menghadirkan fakta menarik lainnya. 14 tahun lalu, saat Shanks dan Gaban bersantai sambil menikmati tuak cap tikus di Elbaf, Shanks menceritakan bahwa ia awalnya ingin membentuk kru bajak laut bersama Buggy, tetapi si badut menolak. Gaban menyebut Shanks sebagai bocah yang diramalkan, mengisyaratkan bahwa Shanks memiliki takdir besar. Yang lebih mengejutkan, Shanks terlihat memiliki tanda iblis di lengan kirinya, sebuah simbol yang terkait dengan kekuatan Imu. Sam Rox, tokoh lain yang hadir dalam kilas balik, menyebutkan bahwa Shanks pernah kembali ke Merigoase, pusat kekuasaan pemerintah dunia. Namun, Shanks memilih untuk tetap menjadi bajak laut ketimbang menjadi bangsawan dunia. Pertanyaan pun muncul, apakah tanda iblis itu diberikan kepada Shanks saat ia mengunjungi Merigoase? Jika Shanks memiliki tanda itu, seharusnya ia bisa beregenerasi. Tetapi mengapa tangannya tidak tumbuh kembali setelah digigit monster laut di desa Fuchsia? Mungkin monster laut itu memiliki haki raja. Kilas balik lain di akhir chapter membawa pembaca ke 109 tahun lalu, menampilkan Harald muda yang liar dan penuh amarah. Ia terlihat mengamuk di sebuah kerajaan manusia, menunjukkan sisi. Terima kasih banyak karena telah menonton video ini hingga akhir. Kalau kalian suka dengan konten ini, ayo tekan tombol like, tulis ide atau teori kalian di kolom komentar. Karena setiap masukan kalian bisa jadi inspirasi keren untuk video berikutnya. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, biar kalian selalu update dengan konten terbaru dari kami. Sampai ketemu lagi di petualangan video selanjutnya.